Korea nggak pernah mengalami lockdown. Kafe buka, mall buka, semua tempat-tempat itu nggak ada yang tutup gitu. Jadi Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama gue Suci. Dan kali ini udah ada guest star spesial yang ada di negerinya para K-popers, Kak Syifa. Halo. hai, ini nama gue Syifa dan gue di Korea berstatus sebagai tenaga kerja. Gue kerja di perusahaan advertising agency di Gangnam, Seoul, Korea Selatan. Kita apa ya Kak? Kita satu klub dulu ya. Iya. Teman klub musik di kampus gue dulu, dan kayak beberapa waktu ini gue kontak-kontakan dengan sama Kak Syifa. Di video kali ini gue mengundang Kak Syifa jadi guest star adalah karena Korea itu adalah salah satu negara yang paling terkena dampak corona terbanyak di Asia ataupun di dunia ya. Makanya kenapa gue minta Kak Syifa ada di sini buat ngasih tahu dan cerita sebenarnya kondisi Korea saat ini kayak gimana. Jadi sebenarnya kasus di Korea itu dari tanggal Januari 20 itu sampai ke Februari 18 itu sebenarnya cuma ada 30 kasus. Di Februari 18 kemudian dikonfirm kasus ke-31, itulah yang terkenal di internasional sebagai kasus yang dibilang super spreader, karena dia ini adalah yang kemudian menyebarkan yang dari gereja namanya Shincheonji itu. Semenjak dari situ, kemudian gereja Shincheonji ini pengikutnya kebetulan gede banget, which is ada 200.000 orang. Karena 200.000 orang itu semuanya dites, baik itu yang adanya di Daegu, which is sebagian besar, dan juga tersebar ke beberapa daerah lainnya, makanya angka setelah Februari 18 dan seterusnya, itu langsung lonjakannya 500, 900, dan maksimal itu tertinggi itu 900 kasus per hari semenjak Februari 18 itu. Makanya akhirnya Korea itu termasuk salah satu negara yang mengaplikasikan lockdown ya Kak. Di antara masyarakat, mungkin bukan lockdown kali ya, lebih kayak social restriction, bener gak sih? Mungkin terminologi ini pengertiannya bisa beda-beda kali ya. Iya. Tapi kalau lockdown ini dibilang adalah definisinya kita nggak boleh kemana-mana, kita tidak perbolehkan untuk keluar dari rumah dan segala macam, Korea nggak pernah mengalami lockdown. Karena Korea itu sama sekali pemerintah nggak pernah memberikan kayak larangan, kayak ada jam malam, jam segini udah harus pulang, kayak contoh di Amerika. Kalau mau keluar rumah misalnya harus lapor gitu, nggak ada hal-hal yang kayak gitu. Pemerintah tuh cuman ngomong, ada beberapa poin yang mereka komunikasiin, bahkan ketika kasus itu lagi tertinggi, which is 900 kasus per hari, mereka cuman bilang, cancel going out for events atau meeting, nggak boleh travel, kayak misalnya mau pindah kota gitu, tidak disarankan untuk melakukan itu. Sebisa mungkin nggak usah ke rumah sakit atau ke tempat kerja, terus juga sebisa mungkin nggak usah keluar untuk misalnya grocery shopping kalau memang nggak benar-benar butuh gitu. Tapi kalau misalnya dilihat, bahkan Daegu di tempat yang pusatnya itu pun sendiri, di Daegu pun juga nggak ada lockdown. Jadi aku punya temen orang Indonesia yang selesai kuliah di Daegu, mau pulang ke Indonesia. Kita tuh awalnya udah kayak, gimana ya kalau sampai Daegu lockdown, temen gue nggak bisa pulang nih ke Indonesia, karena memang udah masa studi udah habis, visa juga udah habis, mau nggak mau harus pulang gitu kan. Nggak ada kayak diberhentiin di tengah jalan untuk ditanya, kenapa kamu mau keluar dari Daegu? Nggak ada sama sekali. Cuman ketika nyampe di bandara, ditanyain dan juga formulir yang harus dia isi lebih banyak aja gitu. Cuman bahkan Daegu sendiri pun tidak pernah ditutup, baik itu untuk kedatangan dari luar ke dalam atau dari dalam keluar. Jadi kalau pemerintah bilangnya di sini adalah strict social distancing kali ya. Jadi memang sebisa mungkin yang nggak perlu nggak usah. Makanya kebetulan kantor-kantor juga banyakkan disuruh untuk kerja dari rumah. Gue tuh kerja dari rumah dari akhir bulan Februari, ketika memang kasus itu kemudian lebih banyak, which is Februari 24 kalau nggak salah, sampai April tanggal 5 gue kerja di rumah. Sisanya restoran buka, kafe buka, mall buka, semua tempat-tempat itu nggak ada yang tutup gitu. Jadi nggak pernah ada benar-benar kayak misalnya di Itali atau bahkan kayak di Singapura yang dimana toko-toko pun tertentu doang yang misalnya dibilang esensial doang yang dibuka dalam timeline yang sama ya kan, kayak Italia, Korea, Cina, itu kita kasus-kasus pertama nih penyebaran corona di
dunia sebelum akhirnya menyebar ke negara-negara lain ya. Kita juga kayak sempat khawatir, tapi anehnya di sini juga nggak pernah ada yang namanya panic buying juga. Jadi orang-orang tetap ya udah gitu. Karena pemerintah juga nggak kayak, oh my god ini darurat kalian semua harus di dalam rumah gitu. Nggak pernah ada komunikasi kayak gitu sih selama dari Februari ke April kemarin. Nah, di news itu kan disebutnya Korea Selatan udah mulai lifted its social restriction itu dari early May nggak sih? Dan itu somehow disebut sebagai new normalnya Korea. Tapi terus beberapa waktu ini kan ada berita lagi bahwa oke, Korea ternyata lonjakannya mulai ada lagi, casesnya muncul lagi, akhirnya oke lah kita tutup lagi, this new normal is actually kind of cancelled or deferred or whatever that would be. Itu kayak fenomena kan sebenarnya lagi kita lihat di Indo nih Kak. Kita tuh pengen menuju new normal gitu istilahnya. Nah, kenapa bisa Korea yang tadinya memutuskan membuka social restriction-nya, terus akhirnya memutuskan sekarang, oh no, kayak ini belum waktunya tepat, terus kita tutup lagi. Karena sebenarnya gini, pemerintah Korea yang gue tahu ya, Ci, dia itu punya semacam benchmark. Jadi ketika benchmark ini ketemu, ini kemudian akan menentukan seberapa ketat social restriction di Korea. Sifatnya fluid banget, sifatnya dinamis banget, mengikuti kondisi, karena no one knows about this virus gitu. Nggak ada vaksinnya dan semuanya harus cepat beradaptasi tergantung situasinya akan bagaimana kan. Jadi semenjak bahkan si ease social distancing ini diperkenalkan, which is 26 April sampai 5 Mei, itu kita udah dibilang, ini kalau kasus tetap nol, local transmission, kita buka ya gitu, kita ease social distancing. Ease social distancing ini intinya adalah sebenarnya, yang hal-hal yang tadinya sempat direstriksi, contoh pub, club, museum, library, sinema yang tadinya memang itu kan dianggap lebih riskan. Si tempat-tempat itu kemudian bisa lagi dibuka di tanggal itu. Cuman kebetulan yang tidak tepatnya adalah itu tuh kayak liburan panjang gitu di sini. Liburan 6 hari itu kemudian membuat orang banyak kayak ya udah seakan-akan complacent lah. Jadi agak-agak lupa nih bahwa virusnya itu sebenarnya masih ada gitu. Nggak berarti bahwa karena local transmission udah nol, sebenarnya nggak banyak silent spreader di antara kita. Nah, ketika itu dibuka, kemudian kasus pertama yang ketahuan adalah Itaewon. Yang di Itaewon itu karena seorang clubber abis pulang clubbing, terus dia tuh pergi ke 5 tempat. Jadi kalau di Korea ini memang kalau lo kayak night out gitu, lo pasti lompat-lompat klub, lompat-lompat tempat minum-minum gitulah. Jadi dia pergi ke 5 klub, besok paginya ngerasa nggak enak, tes, langsung keluar hasilnya positif. Langsung lah itu semua ditrace kan sama pemerintah. Kalau nggak salah tuh dalam 3 hari ada 70.000 orang yang dites untuk itu. Cuman ternyata memang ketahuan lah bahwa sama pemerintah, ini tuh masih banyak bolongnya gitu. Karena ini kan adalah proses di mana nggak pernah ada kasus sebelumnya kan. Kayak nggak ada yang pernah mengalami COVID di dunia ini kan. So ini adalah proses learning by doing gitu. Dicari sebenarnya loophole-nya tuh ada di sebelah mana. Nah, loophole inilah kemudian yang diketahui sama pemerintah. Wah, ternyata akan ada banyak loophole di mana tempat-tempat kayak pub, club, dan segala macam ini tuh susah banget dijaganya ternyata. Makanya sampai 14 Juni mendatang, dia masih ditutup. Terus kemudian akan dimasukin juga kayak tempat-tempat yang high risk tadi yang gue jelasin itu, untuk masuk harus scan QR code atau barcode. Jadi intinya, tadinya misalnya lo harus nulis nama lo dan segala macam itu, kadang orang bisa aja nulis nama yang nggak benar atau nomor telepon yang tidak akurat kan. Tapi kalau misalnya lo kayak klik QR code gitu, lo input, itu akan langsung ke trace ke HP lo. Jadi pemerintah bisa ngekontak lo kalau ada apa-apa. Kayak misalnya ada confirm case, lo akan langsung ditelepon, ayo tes gitu. Jangan sampai udah keburu menyebar ke masyarakat. Nah, si benchmark yang pemerintah Korea ini punya adalah kasusnya itu, satu, kalau ada lebih dari 50 kasus per hari, dan kedua, transmisi yang tidak ketahuan itu lebih dari 5% per hari, dan itu terjadi sama beberapa hari, social distancing levelnya itu akan dinaikin. Nah, kemarin itu kasus Itaewon plus ditambah kasus di distribusi logistik namanya Kupang. Kupang tuh kayak eBay gitu lah ya, Amazon gitu, kayak Tokopedia. Jadi dia punya tempat logistik dan itu tuh ada penyebaran. Sekarang kalau nggak salah confirm case dari tempat itu tuh 130 kasus. Dari situ pun transmisinya ternyata ketahuan bahwa
oh yang Itaewon ini ternyata agak kelink sama si Kupang ini, Kupang karena tadi. transmisi kedua, jadi Helen nularin orang pertama ini nularin orang lagi. Nah ternyata itu kegabung sama orang yang kerja di Kupang, jadi kehubung gitu, jadi sampai tertiary transmission gitu. Nah itulah kan yang sebenarnya ditakutin sama pemerintah, karena itu dilihat bahwa wah kayaknya sebenarnya nggak kelihatan nih bahwa ini tuh bisa digabungin. Di sini kan kayak ada detektif untuk nyari tahu ini case itu sebenarnya ada kayak data analis lah ya, lo kayak data analis tapi khusus untuk case corona ini. Jadi dilihat datanya kok nggak nyambung, kayak antara transaksi bank misalnya, terus transaksi tower cellphone-nya dia nggak nunjukin dia sebenarnya dia di Itaewon, tapi kok bisa kena gitu. Ini dari mana? Berarti kan antara transmission-nya udah sampai tertiary atau ada silent spreader kan. Nah ketika itu kemudian udah kegabung sama pemerintah, datanya wah ini kayaknya udah cukup membahayakan nih kalau terus-terusan kayak gini. Dinaikin lah, makanya kemarin di tanggal 27 Mei apa ya? 28 Mei, 28 Mei sampai nanti 14 Juni gitu. Kalau ini lebih parah lagi akan dinaikin lagi. Tapi kalau ini membaik diturunin. Jadi kayak beneran situasional banget sih, Ci. Naikin, turunin tergantung kondisinya gimana. Dan baru hari ini pemerintah juga, tadi gue dapat informasi bahwa pemerintah bilang siapapun mau itu symptomatic or asymptomatic, warga Seoul terutama untuk sekarang boleh tes COVID, tinggal apply ke ke website-nya pemerintah untuk tes gitu. Tapi first come first serve, karena kan dia udah jemput bola nih sekarang. Tadinya kan cuman kayak lo sakit nih, lo dapat surat dari dokter, kayaknya lo mending cek COVID nih. Nah sekarang ini udah benar-benar kayak siapapun lo, ayo tes, udah tes aja gitu, supaya si silent spreader ini ketangkep lah ibaratnya, supaya nggak nyebarin kemana-mana lagi. Di ruangan tertutup, nggak bisa ketemu sama siapa-siapa, kayak orang yang benar-benar bisa traumatis gitu. Dan itu